Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab kita umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk hambanya yang beriman dan bertakwa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Rajab adalah solat tahajud. Solat tahajud merupakan solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu waktu sepertiga malam, di mana di sepertiga malam akhir adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu terbaik untuk bermunajat, mengadu kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Untuk itulah kita umat muslim dianjurkan untuk mengisi bulan Rajab ini dengan melakukan ibadah solat tahajud, sebab pahalanya akan dilipat gandakan. Bukan hanya itu saja, terdapat 10 keutamaan serta manfaat solat tahajud yang akan kita dapatkan. Berikut ini 10 manfaat serta keutamaan solat tahajud di dalam bulan Rajab. Yang pertama adalah derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan surat tahajud ke tempat yang mulia. Surat 5 waktu merupakan ibadah yang menjadi dasar amalan kita, sementara surat tahajud akan menjadi ibadah tambahan yang akan menjadi penolong kita kelak di akhirat. Orang yang melaksanakan surat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan surat tahajud. Orang yang melaksanakan surat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat tahajud merupakan surat sunnah yang dianjurkan karena janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan surat tahajud kemudian setelahnya meminta sesuatu maka akan diberikan. Siapa yang minta ampun maka akan diampuni. Siapa yang berdoa maka doanya akan dikabulkan. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada yang akan kita mintai. Seperti kita ingin meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar taubat kita diterima serta diampuni. Salat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istiqomah oleh orang-orang yang punya niat tulus dan ikhlas, sehingga keistimewaan salat tahajud akan diberikan kepada orang-orang yang mau dan mampu melakukan salat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Salah satu keistimewaan salat tahajud ialah sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan dosa.
Karena di setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Zat-Nya Maha melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi, sehingga akan mencegah kita untuk berbuat dosa kembali. Yang keempat adalah diberikan jaminan masuk surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang yang lain sedang terlelap tidur. Akan tetapi, orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu, walaupun kelihatannya mudah, akan tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Yang kelima, mendapat keringanan kelak di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang amal kita, inilah yang akan menentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Ketika timbangan amal kita lebih berat kebaikan yang telah kita perbuat, maka kita akan masuk surga. Akan tetapi sebaliknya, jika timbangan perbuatan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Seorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat kelak. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud maka akan diampuni karena berdoa di waktu yang mustajabah, yaitu waktu sepertiga malam. Yang keenam, wajah akan bersinar berseri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang terbiasa melakukan ibadah sholat tahajud maka wajahnya akan terlihat bersinar dan berseri-seri. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang akan tetap ada dalam hati, sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pikiran dan hati akan menjadi tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbagai macam aktivitas kita lakukan seharian pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat. Setelah kita bangun pagi pada sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita, sehingga beban-beban hidup akan terkurangi. Maka mengadulah kepada Sang Pemilik alam ini, maka hanya kepada Dialah kita meminta dan akan diberi apa yang menjadi hajat kita semua. Yang kedelapan, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika orang-orang yang lain sedang menikmati tidurnya, tetapi orang mukmin bangun dan memilih meninggalkan kenyamanan tidur dan membunuh syahwatnya. Mereka bangun melaksanakan sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat dan meminta kepadanya maka akan dikabulkan. Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama masih untuk kebaikan. Dan orang yang beriman tentunya pasti tidak akan meminta hal-hal selain untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hamba yang dicintainya kekurangan dalam hal harta ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang kesembilan adalah akan mendapat husnul khotimah, akhir yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mati pasti akan menjemput setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali kita manusia. Maka saat ajal menjemput, satu yang menjadi poin penting yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah akan menentukan kita masih dalam keadaan Islam dan iman atau tidak saat nyawa kita dicabut. Saat mati tidak membawa iman, maka amal yang telah kita lakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khotimah ini sangatlah kita dambakan. Dengan melakukan surat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah, karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan surat tahajud, maka akan mengantarkan kita menuju husnul khotimah, akhir yang baik, mendapat ridho dari Allah. Yang ke-10, mempercepat tercapainya cita dan hajat kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, tentunya dengan usaha atau berikhtiar,
Akan tetapi jangan lupa dilengkapi dengan berdoa. Usaha tanpa doa maka akan susah tercapainya karena tidak ada pelumasnya untuk mempercepat tercapainya. Maka dalam menggapai apa yang dicita-citakan, berusahalah dan berdoa pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab sehingga akan terkabul apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 keutamaan serta manfaat melakukan ibadah sholat sunat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia-Nya pada bulan Rajab ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.